Diaul Haq selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat pada pagi hari ini, dan seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih sudah menghadiri rapat pada kali ini, yaitu tanggal 2 Desember 2024 pada pukul 7 sampai dengan pukul 13 WIB di Gedung Serbaguna Vintage Jalan Cilengsi, Jombor. Pada pagi kali ini kita akan mengadakan rapat rutin yang akan membahas tentang evaluasi kinerja pegawai yang diadakan 3 bulan sekali, yang akan membahas bagaimana sih kinerja dan perkembangan para pegawai dari masing-masing bagian. Sebelum memulai rapat pada kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan apa saja susunan acaranya. Yang pertama, proses registrasi dilanjutkan dengan pembukaan, lalu ada sambutan dari pimpinan rapat yaitu Bapak Davi, lalu ada laporan dari Kepala Divisi Kinerja Kepegawaian, lalu ada diskusi tanya jawab dari masing-masing bagian, lalu ada juga pembahasan solusi dan upaya dalam meningkatkan kinerja pegawai. Selanjutnya ada penutup dan doa. Nah, itu adalah susunan acara rapat pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Davi selaku pimpinan rapat, sekaligus menjelaskan latar belakang dari rapat yang akan dibahas hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang evaluasi kinerja pegawai pada rapat pagi hari ini. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pencapaian target organisasi. Evaluasi yang dilakukan selama 3 bulan ini karena banyak target yang belum tercapai, maka akan dilakukan evaluasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang pengembangan pegawai. Adapun metode evaluasi yang digunakan: 1. Key Performance Indicator, target produktivitas, kualitas kerja, efisiensi waktu. Yang kedua ada 390 degree feedback, penilaian dari atasan, rekan kerja, dan bawahan. Yang ketiga ada self assessment, penilaian dari diri berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Dan berikut adalah hasil evaluasi dari 3 bulan sebelumnya. Yang pertama ada pencapaian target, 80% pegawai memenuhi target pada bulan pertama dan 15% pegawai di bawah target. Dan adapun 5% pegawai melebihi target. Divisi dengan kinerja tertinggi. Yang pertama ada divisi marketing dengan 90% target tercapai. Divisi dengan kinerja terendah ada di divisi operasional, hanya 70% target tercapai. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Asep Ramadan selaku sekretaris. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan faktor pendukung. Faktor pendukung yang pertama, fasilitas kerja yang memadai. Yang kedua, pelatihan rutin meningkatkan kompetensi pegawai. Terus yang terakhir, kerjasama yang solidaritas. Dan selanjutnya ada faktor penghambat, hambatan yang terjadi, kurangnya komunikasi antar divisi. Yang kedua, beban kerja yang tidak merata. Dan yang ketiga, keterbatasan alat atau teknologi. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak David. Baik, adapun rencana perbaikan yang dapat dilakukan, yang pertama pelatihan keterampilan teknis untuk divisi operasional, dan yang kedua ada peningkatan komunikasi antar divisi, rapat koordinasi mingguan. Yang ketiga, penyebaran beban
kerja, analisis ulang distribusi tugas. Adapun rekomendasinya, yang pertama, penambahan alat kinerja modern untuk mendukung efisiensi. Yang kedua, pelaksanaan program penghargaan untuk pegawai berprestasi. Yang ketiga, ada peninjauan kembali target untuk divisi yang mengalami kendala. Sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan saya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Mia. Terima kasih banyak kepada Bapak Devi atas sambutan dan penjelasan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu ada laporan divisi kepegawaian, yaitu Ibu Meliana. Pada Ibu Meliana, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Mia. Di sini saya akan melaporkan hasil kinerja pegawai selama 6 bulan terakhir. Berdasarkan data kehadiran yang telah dihimpun oleh staf-staf kepegawaian, menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami penurunan dibanding 6 bulan sebelumnya. Data presentase kehadiran pegawai dari seluruh divisi menunjukkan angka 75%. Lalu untuk presentase keterlambatan berada di angka 70%, di mana angka ini lebih rendah 16% dari 6 bulan sebelumnya. Bahkan dalam 5 tahun terakhir pun, perusahaan ini tidak pernah menyentuh angka ini. Tingkat kehadiran yang menurun diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti di hari libur. Kemudian, untuk tingkat keterlambatan yang menurun diakibatkan oleh para pegawai yang tidak disiplin waktu. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Mia. Baik, terima kasih kepada Ibu Meliana atas laporan yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu pernyataan dari rekan-rekan sekalian mengenai laporan kinerja dari divisi pegawaian tadi. Apakah ada pernyataan yang ingin disampaikan? Izin memberi tanggapan bahwa berdasarkan laporan dari rekan kerja divisi saya, mereka merasa tidak cukup mendapatkan hari libur yang hanya diberikan pada hari Minggu. Itu pun terkadang hari Minggu masih kerap ada panggilan kerja ke kantor. Benar kata Ibu Irna, apabila dalam pengambilan kerja pada hari Minggu ini tidak ada tambahan namanya gaji porsi, gajinya pun masih sama kayak biasanya. Izin menambahkan bahwa betul sekali dengan pernyataan dari Ibu Irna dan Ibu Siti. Di bagian divisi saya juga merasakan hal yang sama yang mengakibatkan mereka selalu izin pembagian dari cuti pegawai yang diberikan oleh perusahaan juga dirasakan kurang, yaitu hanya bisa cuti sebanyak seminggu dalam setahun. Saya izin menambahkan juga masalah keterlambatan bahwa mereka sudah datang tepat waktu tetapi memiliki kendala di perjalanan menuju kantor dan di masalah jam masuk kantor terlalu pagi dibanding kantor lain. Nah, betul sekali kata Bapak David. Dari penghambatan yang mereka lakukan, mereka juga mendapatkan potongan gaji yang cukup besar. Seperti yang saya bilang sebelumnya, gaji yang diberikan sangat tidak sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan di hari libur tadi. Baik, saya ingin menambahkan juga bahwa banyak sekali pegawai yang bekerja dengan rajin dan disiplin sebelumnya, namun karena tidak adanya pemberian motivasi berupa reward atau sedikit kenaikan gaji, tingkat kinerja mereka semakin menurun dari hari ke hari. Terima kasih. Baik, saya rasa sepertinya sudah tidak ada yang ingin menambahkan lagi ya. Oke, terima kasih kepada staf produksi dan staf pemasaran yang tadi sudah menyampaikan pernyataan-pernyataannya. Selanjutnya kepada Bapak Davi, apakah dari pernyataan staf tadi ada yang ingin Bapak sampaikan? Baik, setelah mendengarkan pernyataan yang telah disampaikan, saya rasa itu adalah masalah yang berisiko untuk keberlangsungan perusahaan ini. Dan selama ini memang masalah tersebut terjadi karena kurang adanya pantauan dan perhatian. Solusi dari saya, mungkin kita akan menerapkan kebijakan perusahaan yang baru mengenai kedisiplinan pegawai. Apakah ada saran atau solusi dari masing-masing divisi? Izin menambahkan solusi, Pak. Saya setuju dengan pembentukan kebijakan baru yang Bapak lontarkan tadi. Nah, namun memberikan kebijakan ini bisa berupa ketegasan untuk kantor agar tidak memberikan pekerjaan di luar kerja, terutama untuk kepala divisi masing-masing, agar memberi hak libur bagi para pegawainya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan solusinya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Divisi atas solusi-solusi yang tadi sudah diberikan. Selanjutnya kepada Bapak Davi, apakah solusi dari Kepala Divisi diterima?
Baik, untuk solusi-solusi tadi sangat bagus dan saya terima. Dan semoga dalam pembuatan kebijakan yang baru nanti semua dapat terwujud di perusahaan kita. Selanjutnya, rapat sepertinya sudah bisa diakhiri karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.00. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu Mia. Baik, terima kasih kepada Bapak Davi atas kesempatannya. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pokok-pokok pembahasan pada rapat hari ini. Jadi dapat disimpulkan pokok-pokok pembahasan yang didapat adalah yang pertama itu ada penyediaan kerja di hari libur, lalu yang kedua pemberian toleransi keterlambatan berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan selama 3 kali dalam sebulan, selebihnya keterlambatan mereka dipotong gaji sebesar 50.000 saja. Lalu yang ketiga ada perubahan masuk ke jam kerja dari pukul 6.00 menjadi pukul 8.00. Lalu yang keempat ada penggandaan pelatihan dan diklat pegawai secara rutin. Lalu yang kelima ada pemberian rutin kepada para pegawai, yaitu dapat berupa piagam atau sertifikat dan sebagainya. Sekian adalah poin-poin yang diterapkan pada kebijakan baru. Selanjutnya ada tindak lanjut rapat pada berikutnya, yaitu jadwal evaluasi berikutnya pada bulan Januari tahun 2025. Penanggung jawabnya Kepala Divisi Staf Kepegawaian. Langkah awal yaitu menjalankan program pelatihan mulai Desember tahun 2020. Baik, tibalah kita pada acara penutup dan doa. Sebelum acara ini diakhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan divisi PT Cleo Vantage Internasional yang sudah rapat evaluasi kinerja pegawai kali ini. Dan terima kasih kepada Bapak Davi selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat pada hari ini yang sudah hadir sehingga rapat dapat berjalan dengan semesta